Luar biasa umat percaya yang diberkati Tuhan. Tidak ada kehidupan yang paling menyenangkan selain kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, melihat keindahan Tuhan dan mengalami anugerah-Nya. Untuk itu apapun yang sedang kita alami, bersukacitalah senantiasa. Bahkan Rasul Paulus menekankan sampai 2 kali. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Untuk itu, ambil keputusan untuk bersukacita hari ini, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan akan menjadi pesan khusus bagi setiap kita, dan kita akan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah terang, sehingga jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang berkemenangan. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah yang tiada pernah terhitung dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu dalam segala hal yang ada. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan saat ini itu juga asalnya daripada Engkau. Biarlah kami hidup menyenangkan hati-Mu, dituntun senantiasa oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah lewat hamba-Mu pada kesempatan ini, maka kami yakin kami akan diberkati. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Umat percaya yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini kita pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Melihat keadaan yang ada, lalu kita berpikir ada hal-hal yang harus kita raih, harus kita capai agar kehidupan kita menjadi baik adanya. Tetapi ketika kita ingin meraih kerinduan-kerinduan tersebut, tidak serta-merta mudah, dan ada kalanya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan di mana tantangan, masalah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Atau kita menjadi pribadi yang tidak tahu bagaimana cara meraihnya. Nah, berikut melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa meraih apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi milik kita sesungguhnya. Dan yang jelas semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca satu kisah dalam firman Tuhan dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-17 dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi umat percaya dalam kesempatan ini. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 bagian undian dan 1 bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yizreel." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya 1 bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka melalui Yosua mereka sudah dibagikan milik pusaka yang ada. Suku Ruben ada di daerah ini, suku Dan ada di daerah ini, suku Efraim ada di daerah ini. Semuanya sudah mendapatkan bagian-bagian yang ada. Dalam perkembangan, kemudian Bani Yusuf melihat bahwa kok sepertinya tanah yang mereka tinggali saat ini tidak mencukupi dengan jumlah penduduk yang mereka miliki. Lalu kemudian mereka datang kepada Yosua sebagai pimpinan mereka
untuk menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Dan tadi kita sudah membacanya bersama-sama bagaimana mereka menyampaikan, kami ini bangsa yang besar, tapi daerah kami kecil. Ya, sementara kami mau lakukan ini itu, ya ada bangsa lain yang menjadi penghalang dan lain sebagainya. Umat percaya yang diberkati Tuhan, ada kebutuhan yang mereka hadapi. Dan bagaimana caranya mereka mencapai kebutuhan itu, ada hal-hal yang kita tidak perlu contoh dari Bani Yusuf ini. Tetapi dari kisah ini kita belajar sesuatu, bagaimana kita bisa menikmati berkat yang sudah disediakan bagi kita. Yang pertama, kalau kita menyadari situasi seperti Bani Yusuf tadi, maka seperti yang Yosua nasihatkan kepada mereka, don't complain, tapi berusahalah, bekerjalah. Kadang-kadang dalam hidup ini umat percaya yang diberkati Tuhan, kita sadar kita punya kebutuhan. Kita sadar ada sesuatu yang tidak sesuai. Dan kita juga menyadari ada tantangan-tantangan yang ada di hidup kita. Tetapi kemudian yang kita lakukan adalah kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita marah-marah, kita mengucapkan kata-kata yang mungkin bahkan tidak sesuai dan tidak layak kita ucapkan. Tetapi tidak ada usaha secara fisik, tidak ada usaha secara rohani yang kita lakukan untuk mencapai hal itu. Umat percaya yang diberkati Tuhan, tidak akan pernah ada tuaian tanpa taburan. Ketika orang harus menabur, mereka harus do something. Mereka harus kerja, mereka harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa berkata begini, aku anak Tuhan, Tuhanku bisa bikin mujizat, so kita do nothing dan kita tunggu aja dari surga turun sesuatu. Saya mau katakan seperti ini, even miracle sekalipun, mujizat sekalipun, tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang mendahulunya. Demikian dalam hidup ini umat percaya. Kalau kita ingin meraih sesuatu dan yang kita kerjakan hanya berkeluh kesah, bersungut-sungut, komplain ini, arguing itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Sehingga tadi Yosua berkata, itu ada pegunungan, itu ada tanah yang masih luas, yang sebetulnya itu hak kamu juga. Kerja, buka lahan itu. Nah itu umat percaya. Hari ini mungkin kita merasa penghasilan kita tidak cukup. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari peluang-peluang untuk memperluas apa yang kita lakukan hari ini agar kita mendapatkan peningkatan pendapatan. Jangan diam saja dan seperti kebiasaan banyak orang mulai menyalahkan. Ya. Saya sih lahir di keluarga yang miskin. Saya sih pendidikannya terbatas. Orang sih atau perusahaan ini sih begini jadinya. Atau tempat ini atau keluarga ini. Itu yang seringkali kita lakukan umat percaya. Dan kalau kita seperti itu, nggak akan ada yang kita hasilkan. Bahkan Alkitab berkata kekhawatiran pun tidak menambahkan sehasta saja dari kehidupan kita. Jadi kalau kita cuma bisa marah-marah, komplain, bersungut-sungut, nggak akan ada perubahan dalam hidup kita. Yang ada, kita malah tambah sakit hati, tambah kecewa, tambah sedih. Do something. Kalau seringkali saya bicara tentang keluarga, mungkin pasangan kita tidak seperti yang kita rindukan. Kita rindukan pasangan kita takut Tuhan, pasangan kita setia ke gereja, setia berdoa. Jangan cuma ngomel. Kenapa ya aku dapat pasangan yang model kayak begini? Kenapa ya aku tidak diberikan pasangan yang lebih baik? Nggak akan mengubah situasi apa-apa. Lalu apa minimal yang bisa lakukan? Tekuk lutut kita dan mulai lipat tangan dan berdoa. Paling tidak itu usaha yang paling dasar yang bisa kita kerjakan untuk meraih sesuatu. Kita membutuhkan pendapatan yang lebih. Sekarang apa yang kita lakukan? Pas-pasan. Ayo cari inovasi, apa yang bisa dikerjakan. Berjualan mungkin, atau menulis sesuatu,
atau apapun umat percaya. Jangan cuma berkata, nggak cukup nih, nggak cukup. Do something yang bisa kita create, yang bisa kita lakukan. Bahkan Alkitab berkata, dalam banyak bicara, di situ bisa terjadi banyak pelanggaran. Maka dari itu, jangan mengeluh, tapi mulailah berupaya, mulailah berusaha. Lihat dan pahami peluang-peluang apa, aktivitas-aktivitas apa. Mungkin aktivitasnya tidak langsung yang bombastis, ya tiba-tiba kita buka perusahaan gitu ya, modalnya juga belum ada. Tapi paling tidak kita mulai dengan berdoa, belajar sesuatu, menambah ilmu. Tapi paling tidak lakukan sesuatu. Jangan cuma mengeluh, bahkan jangan mengeluh. Yang kedua, umat percaya. Ketika kita ingin meraih sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, miliki yang namanya kepercayaan diri. Ini yang paling penting. Sementara banyak orang bukannya meningkatkan kepercayaan diri, tapi malah mengasihani dirinya sendiri. Kasihan ya saya ini dari keluarga nggak mampu. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya sudah ditinggal orang tua dari kecil. Saya ini memang selalu disepelekan. Saya ini selalu tidak menjadi apa-apa. Saya ini selalu ingat seperti orang yang ada di kolam Bethesda. Ketika Yesus bertanya, kamu mau sembuh nggak? Dia malah berkata begini, ya apalah daya saya. Kalau air itu mulai bergoncang, orang lain yang duluan masuk. Gak ada orang yang gotong saya, tolong saya. Mengasihi dirinya, mengasihani dirinya sendiri. Jangan seperti itu umat percaya. Tetapi hari ini, mulailah dengan percaya diri. Aku anak Tuhan. Ada roh Tuhan di dalam hidupku. Aku diberikan kuasa dan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Aku punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Aku punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidupku yang orang lain tidak memilikinya. Bersama Tuhan aku akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang sukar dan mustahil. Aku bisa bersama Tuhan, aku bisa. Jangan juga seperti yang dunia ajarkan begitu ya, dalam banyak seminar dan pelatihan, kepercayaan diri dibangun dengan sentralnya adalah diri kita sendiri. Aku bisa karena aku bisa, aku bisa karena aku bisa. Dalam kekristenan sentral kita tidak seperti itu umat percaya. Kepercayaan diri kita dibangun, diletakkan di atas dasar pribadi Tuhan. Wow, itu sebetulnya jauh lebih dahsyat. Karena kalau kita letakkan di dalam diri kita sendiri, diri kita ini manusia terbatas. Tetapi kalau kita taruh di atas dasar Tuhan, Tuhan kita itu unlimited, tidak terbatas dan lebih besar kuasanya daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga kalau kita letakkan kepercayaan kita di atas Tuhan, kita harus lebih confidence, lebih yakin. Apalagi kita tahu iman itu menjadi kekuatan. Dan kita berkata iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima. Bayangkan, hebat kan umat percaya? Kalau kita berjalan dengan iman, realnya belum ada di hadapan kita, tetapi iman kita sudah yakin kalau itu sesuai dari Tuhan, pasti kita akan memilikinya. Jadi umat percaya yang diberkati Tuhan, confidence. Ya. Seharusnya Bani Yusuf ini confidence. Tanahnya itu sudah merupakan tanah yang dibagikan kepada mereka. Mereka punya kekuatan yang besar. Tapi ya itu karena tidak menyadari akan kelebihan yang ada komplain, dan saat itu mereka belum mencapai apapun. Tapi mulai lihat diri hari ini. Aku punya kelebihan. Aku punya keunikan. Aku punya Tuhan. Dan aku pasti sanggup mencapai yang Tuhan sudah sediakan.
Yang ketiga, umat percaya. Yang kita pelajari dari peristiwa Bani Yusuf ini, ketika kita menghadapi sesuatu, betapa pentingnya kita memiliki atau menjumpai supporting yang benar, pendukung yang benar. Jangan cari perudung, jangan cari pribadi yang justru akan membuli kita. Bani Yusuf ini langkahnya sudah tepat. Dia datang kepada pemimpin yang rohani, kepada orang yang tahu kebenaran dan tahu situasi, Yosua. Sehingga ketika mereka datang menghadap Yosua, perkataan Yosua bukan perkataan perundungan, bukan bullying. Emang kamu jelek, emang kamu gak bisa apa-apa, emang kamu... No. Yosua berkata begini, hey, kamu ini bangsa yang besar. Kamu punya kekuatan. Bahkan di akhir kalimatnya berkata begini, kamu bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di situ, sekalipun musuh itu lebih memiliki peralatan perang yang lebih canggih. Yosua membangkitkan semangat, membangkitkan iman, dan memberi keyakinan bahwa mereka bisa. Nah, kita butuh supporting yang seperti ini dalam hidup kita. Ada banyak orang yang kemudian tidak menjadi achiever, tidak menjadi orang yang mencapai sesuatu karena mereka nggak punya supporting yang wise, yang benar. Mereka datang kepada orang-orang yang justru melemahkan iman, bahkan menghancurkan harapan. Kalau rumah tangga sudah berantakan, kita datang sama orang-orang duniawi, dan orang duniawi itu berkata begini, memang laki-laki tuh seperti itu, memang perempuan tuh nggak tahu diuntung, udahlah cerai aja, tinggalin aja, yang lain juga masih ada yang ngantri. Ya emang tuh pekerjaan emang, ya udahlah pindah aja, ya emang kamu nggak cocok di situ, kamu nggak bisa apa-apa di situ. Atau mungkin nanti yang satu lagi berkata, ya memang mau gimana lagi ya, kamu memang pas-pasan sih. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita nggak akan pernah bisa mencapai sesuatu, umat percaya. Jumpai orang-orang yang menjadi pendukung, bukan perudung. Dan dengarkan semangat yang mereka berikan. Dalam hidup ini saya pun seperti itu. Saya meletakkan diri di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah orang-orang yang saya tidak mau orang-orang ini melemahkan iman saya atau kemudian ya membatasi anugerah Tuhan dalam hidup saya dengan perkataan, dengan perbuatan mereka. Tapi saya menempatkan diri di tengah-tengah orang yang selalu akan ya memberikan saya kekuatan, memberikan saya pengarahan, memberikan saya hal-hal yang membangun. Sekalipun mungkin kata-katanya tidak menyenangkan begitu ya, bukan berarti kasar, tetapi yang aduh bisa nggak ya, aduh gitu ya. Tapi itu sesuatu dalam hidup ini. Adakah Anda memiliki pribadi-pribadi yang demikian? Kalau hari ini Anda lebih banyak di tengah-tengah perudung, lebih baik mundurlah daripadanya. Tapi mulai bergaul dengan mereka yang pegang firman Tuhan, yang beriman, yang memiliki visi di dalam kerajaan Allah. Maka komunitas seperti itulah yang akan menguatkan kita. Kalau memang itu adalah berkat kita, seharusnya kita yakin itu pasti akan kita bisa capai. Jangan menyerah sebelum melakukan sesuatu. Jangan merendahkan diri kita. Atau jangan salah pilih orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hanya akan melemahkan kita. Iblis hanya ingin menghalangi langkah kita untuk tidak mencapai sesuatu. Iblis akan selalu merendahkan dan melemahkan kita, bahkan menjatuhkan kita, sehingga kerajaan Allah tidak pernah kita akan nikmati. Jangan terkecoh, umat percaya. Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita area, dan bersama Tuhan kita akan menjadi anak-anak Allah yang perkasa. Mari, kita akan bisa meraih apa yang dibutuhkan di rumah tangga kita. Kita bisa meraih apa yang dibutuhkan dalam perekonomian kita, pendidikan kita, pelayanan kita. Dan jangan lupa, di atas segalanya andalkan Tuhan. Dan ujung-ujungnya permuliakan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk pengarahan yang Kau berikan kepada kami pada kesempatan ini ya Tuhan.
Berikan kami telinga untuk mendengar dan kerendahan hati untuk menerima apa yang Kau ajarkan. Karena kami tahu Engkau selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau tidak ingin kami liar, Engkau tidak ingin kami binasa, tapi Engkau ingin kami hidup berkelimpahan dan berkemenangan. Kami akan buka telinga kami mendengarkan nasihat Tuhan pada hari ini. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, sehingga firman Tuhan bukan sekedar teori, tetapi realita dalam perjalanan. Roh Kudus urapi setiap anak-anak-Mu, bangkitkan iman mereka, bangkitkan dari hal-hal yang membuat mereka terpuruk. Biarlah mereka tahu masih ada Tuhan yang selalu bisa diandalkan. Diberkatilah rumah tangga anak-anak-Mu, studi, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka miliki, kesehatan bahkan, supaya selalu bersukacita dan jadi berkat. Dan kami yakin semua indah pada waktunya, apa yang sudah disediakan Tuhan. Ketika kami melangkah untuk meraihnya, maka kami akan mendapatkannya. Sekali lagi diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Anugerah dan rahmat Tuhan berlimpah-limpah adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kami umat percaya yang diberkati Tuhan. Teruslah setia mengikuti tayangan-tayangan yang ada, karena firman-firman Tuhan yang akan dibagikan itu akan menguatkan setiap rohani kita. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya apa yang Anda sudah dapatkan lewat tayangan ini, supaya lebih banyak lagi dan semakin banyak lagi orang yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian Anda pun sudah menjadi berkat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.